Selain di situ ada Andronikus dan Yunias, itu juga ada Kristus juga di situ. Terusnya, coba boleh kasih tahu dong, saya kebetulan belum tahu nih. Baik, oke. Kita merujuk, saya tanya dulu. Kalau kita itu mengacu kepada original teks atau terjemahannya? Boleh keduanya, terjemahan boleh. Aku nggak bisa ngomong sih kalau kayak gitu. Boleh keduanya, terjemahan boleh. Bentar ya kak ya, aku kasih kakak lihat. Perbandingan nggak apa-apa? Sebenarnya sih salah juga. Original begini ditranslate jadi. Ini ya. Ini 1 Korintus 11 pasal ke-1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Betul ya kak ya? Ini adalah percakapan siapa kak? Paulus. Ini adalah ucapan Paulus. Tapi kalau kita merujuk kepada original teksnya, maka kita taruh di bawah ini ya. Jadilah pengikutku, ini strong numbernya, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini satu ya, tidak ada menjadi, itu tidak ada. Sama aku juga ya, original teksnya kita lihat. Susah pula aku. Saya bisa buka ini nggak sah? Salah aja yang buka. Bisa. Buka ini saya. Kau bisa dah kau yang diskusi. Aku belum sarapan, salah aku mau makan dulu. Iya, Di sama saya dan Ustaz Miftah ya. Mbak tadi berapa tadi? Apa itu tolong dibacakan di 1 Korintus 11 pasal ke-1. Jadi jadilah pengikutku sama seperti aku juga pengikut Kristus. Di situ strong numbernya 5547 itu adalah Kristus. Sama aku juga Kristus. Jadi di situ Paulus mengaku Kristus. Lalu yang kedua itu ada di Roma 16 pasal ke-7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku ya. Di situ ada kata menjadi Kristen. Kristen kau klik strong numbernya, di situ bukan Kristen, tapi di situ adalah Kristus. Jadi Andronikus dan Yunias itu juga Kristus. Belum lagi barang siapa yang dibaptis dalam nama Yesus itu mengenakan Yesus. Jadi semua Kristen ini Kristus gitu. Berarti kita kesimpulan ya. Coba satu-satu. Ya, coba satu-satu aja. Saya nggak monitor ya. Saya mau packing barang, ini ada kerja. Coba kita satu-satu saja. Tapi sebelumnya gini, Afisal ya. Jadi ini Bang Sumblang, ini Akija ya host, dan juga ini apa namanya Afisal ini dengan akun Ibu Kadita, dan juga Ukti Natali ini beliau mualaf semua. Tapi ini sebelumnya Ukti Natali monitor nggak? Nggak, gini aja saya nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Iya makanya kalau nggak, maksudnya saya pengen tahu ini Ukti Natali monitor nggak? Lagi serapan kayaknya sir. Oh ya udah langsung pelan-pelan aja ini. Gini Bang J, gini Bang J. Bang J meyakinkan tidak bahwasannya Paulus itu memberitakan Injil yang Injil Leon atau Injil dalam iman Kristen. Sepanjang yang saya tahu sih katanya begitu ya. Cuman Enggak, jangan katanya, pengetahuan jangan gitu dong, kan tertulis di pengetahuan saya iya. Iman Kristen dalam iman Kristen. Dan saya tidak bisa sampai di titik yakin, wong saya nggak lihat. Oke, berarti sepengetahuan abang Paulus itu memberitakan Injil gitu. Iya. Nah, Injil itu sebelumnya ada berapa bang? Sebelum dikanonkan? Injil itu Sebelum dikanonkan ada berapa? Mungkin Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke, mungkin abang belum tahu. Injil itu sebelum dikanonkan itu ada 20 kitab, tetapi yang dikanonkan itu hanya 4. 16-nya ditolak, hanya 4 kitab yang diterima, yaitu Matius, Lukas, Yohanes, Markus, kan begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan Injil, kan begitu. Injil atau perkataan Yesus yang dituliskan oleh murid-muridnya. Datang Paulus, dia mengatakan bertemu dengan Yesus lalu memberitakan Injil. Pertanyaannya, Injil yang mana yang diberitakan oleh Paulus kepada 13 tempat tadi itu? Tentang Kristus mungkin? Iya, Injil yang mana? Ya Injil, apapun itu yang memberitakan tentang Yesus kan? Iya, yang mana yang dipakai? Kan ada 4 tadi kitab Injil, betul? Iya, di Alkitab ada 4. Iya, Injil yang mana yang dipakai Paulus ini memberitakan Yesus? Keempatnya mungkin? Iya, tertulis itu di mana? Coba. Kan dia juga nggak pernah nyatakan mungkin ya. Loh, gini loh, kan kita ambil dulu definisi memberitakan itu. Contohnya gini, aku nih memberitakan apa yang disampaikan Ustaz Miftah kepada orang lain itu yang kuberitakan apa yang disampaikan Ustaz Miftah. Artinya udah ada catatan atau tulisan yang harus kuberitakan kepada orang lain, kan begitu. Ini loh yang disampaikan Ustaz Miftah gitu.
Nah, ini Paulus ini memberitakan Injil yang mana? Apakah dalam Matius, Lukas, Markus, Yohanes? Yang mana? Injil yang mana yang diberitakannya? Kalau dia mengklaim bahwa dia memberitakan tentang Yesus misalnya, ya mungkin percakapan dia dengan Yesus. Emang Yesus hidup sejaman dengan Paulus? Berjumpa? Kata tadi, Paulus Di sendiri mana berjumpa? kan begitu. Paulus kan mengklaim dia bertemu, saya juga nggak tahu dia ketemunya di mana. Ya itu kan mengklaim, artinya nggak ada apanya kan? Nggak ada dari Yesus yang mengatakan dia bertemu sama Paulus kan? Iya, Ya di mana dia mengatakan memberitakan Injil? Paulus. Di mana? Saya juga nggak baca surat-suratnya. Waduh, makanya gini bang, kalau abang nggak membaca, bagaimana bang bisa mau naik dan bernarasi untuk membenarkan kitab abang? Sementara Paulus sendiri, Undang, terus terima. ya sementara ini abang aku kasih tahu ya, sementara Paulus sendiri menyangkal Yesus dari Nazaret, yang dilahirkan Maria itu Yesus dari mana? Yesus dari Nazaret. Oke, Paulus menyangkal nggak tuh Yesus dari Nazaret? Ada tulisannya, coba baca lagi. Ada. Nah, ya itu berarti menyangkal dia. Berarti Paulus ini memberitakan apa pertanyaannya? Memberitakan Injil. Injil yang mana? Lah, tadi katanya memberitakan Injil yang ada 20, sisa 4. Gimana sih? Iya kan, sebelumnya Injil itu ada 20, dikanonkan 4, 16 ditolak. Nah, ini kan ada 4 Injil. Kalau Paulus memberitakan Injil, pertanyaannya Injil yang mana yang diberitakan Paulus? Begitu. Kalau dia benar-benar memberitakan Injil, seharusnya dia tidak menyangkal Yesus dari Nazaret. Kenapa dia meyakinkan Yesus yang datang yang disalibkan itu, yang disalibkan katanya ya? Yesus yang disalibkan itu, orang Israel harus tahu dengan pasti, Yesus yang kau salibkan itu diikat menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi berarti ketika disalibkan di waktu itu, di zaman Paulus, terjadilah dia Tuhan dan Kristus. Siapa itu Yesus, Bang? Yesus anak Maria. Bukan, anak Maria kan disangkal dari Nazaret. Jadi yang mana dong? Makanya kami pertanyakan, itu Yesus siapa lagi yang dijadikan dia Tuhan dan Kristus? Sementara dalam Kisah Para Rasul 26, di sini Paulus menyangkal Yesus dari Nazaret. Ini kebuka datanya. Kasihnya banyak mas. Ya Bapak, namanya juga. Ntar ya, kita buka datanya dulu. Jadi saya naik ke sini, Sebentar. nggak diundang, terus saya terima. Duduk. Lihat nih, ini perkataan Paulus kan. Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menantang nama Yesus dari Nazaret. Ini anak Maria ditolak dia, ditantang. Kok katanya memberitakan anak Maria? Makanya ini Yesus mana yang dijadikan Tuhan dan Kristus ini, Bang? Yang dijadikan Tuhan dan Kristus ini Yesus mana ini? Tadi ada banyak Kristus, Yesus kata. Iya, ini salah satunya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Theos telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa yang menyalibkan ini? Manusia. Yang disalibkan ini di zamannya Paulus siapa yang menjadikan Tuhan dan Kristus? Sementara ini bukan Yesus dari Nazaret. Dia Yesus dari Nazaret itu disangkal dia dalam Kisah Para Rasul 26 tadi. Ini Yesus yang siapa lagi, Bang? Yesus yang mana? Tahu saya Yesus satu kan. Coba gini, abang tahu Lukas nggak? Lukas tahu, kitabnya ada. Oke. Nggak baca sampai selesai juga. Oke, pernah membaca Lukas 2:11 tidak? Belum tuh, coba bacain deh. Penasaran dulu saya. Mumpung ada di situ, di sini nggak ada Alkitab soalnya. Oh iya. Ya udah. Di Lukas 2:11 dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Ya, Tuhan di kota Daud. Di situ Kristus yang ada di 2:11 itu Yesus anak Maria bukan? nah,
Kristus yang ada di Lukas 2:11 yang telah lahir tersebut itu Yesus anak Maria bukan? Di Lukas gak ditulis kan? Ya oke, ya makanya saya nanya, Kristus yang ada di Lukas 2:11 tersebut itu siapa? Yesus yang mana? Yesus bukan itu Kristusnya itu. Kalau di Yesus ditulis di situ ya lah. Enggak, yang saya tanyakan gini, yang mempunyai gelar Kristus itu siapa saja? Benar Yesus, yang Kristus ya Kristus tuh. Kalau nggak salah silsilahnya ada ditulis di Matius kalau nggak salah itu. Mohon izin ya, Aki ya, mohon izin ya, coba, mohon izin. Ini loh yang saya maksud gini loh. Mohon, bentar. Gimana tuh gimana? Tapi kalau mau belajar dia nggak apa-apa sih, kita sampaikan aja datang. Ah, Ini kan di Lukas 11 nih. ya. Lukas 2. Oh Lukas 2, ya Lukas 2:11. Di Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini Kristus ini siapa ini menurut abang? Oh, juru selamat mungkin. Ya maksudnya namanya siapa? Ini kan gelar kan? Kristus ini kan gelar. Oh itu gelar ya. Sama juru selamat juga gelar kalau nggak salah ya. Iya makanya saya nanya, ini Kristus ini siapa gitu loh? Yang lahir menjadi juru selamat Tuhan di kota Daud ini siapa ini Kristus ini? Setelah itu nggak dijelaskan. Ya Siapa? makanya saya nanya ke abang, sepengetahuan abang Kristus ini siapa gitu loh? Oh, yang saya tahu mungkin Yesus. Berarti ini Yesus kan? Mungkin ya. Saya nggak bisa klaim Pak. Lah, kan tadi abang mengatakan bahwasanya ketika tadi Aki Hos itu mengatakan ada beberapa Kristus, abang mengatakan baru tahu. Berarti kan abang tahunya Kristus itu kan cuma satu kan? Memang ya Kristus itu sebagaimana dimaksud di surat itu. Ya berarti Kristus ini Yesus bukan? Coba boleh barangkali boleh jelaskan ada siapa aja. Ya makanya saya nanya ke abang. Abang kan tahunya Kristus itu kan cuma satu kan? Menurut abang Kristus itu ada berapa emang? Cuma satu. Satu. Nah, yang mendapat gelar Kristus itu siapa? Ah mungkin Yesus. Kenapa abang gak yakin? Ya kan saya nanya. Ya kan abang yang ini meyakini Bible abang, dan juga abang yang meyakini bahwasanya cuman ada satu Kristus. Nah, di dalam Bible, di dalam kekristenan itu yang mendapat gelar Kristus itu siapa aja? Cuma satu Yesus Kristus ya. Yesus Kristus. Berarti kan di sini Yesus bukan? Kalau memang cuma satu, di sini Yesus bukan kira-kira? Terus? Iya, di sini kan menjadi Tuhannya itu semenjak lahir kan? Nah, gitu. Pidana itu sih apa? Enggak, tadi di sini Coba. ditulis ada Alkitab itu fitnah. Enggak apa-apa biar itu masih ada nih di sini. Ya bukan fitnah, bukan fitnah bang. Di sini nih, yang saya bertanya gini. Sorry. Oh, iya saya tahu, saya dengar. Kebetulan saya dengar. Jadi saya cuma membacakan di Lukas 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Di sini kan ada kata-kata Tuhan kan? Tuhan di kota Daud. Maka saya pertanyakan, di sini kan tidak ada nama tuh Kristus. Nah, menurut abang Kristus itu cuma satu kan? Jeans screenshot ya Bib ya. Ya enggak, ya silakan. Enggak, ini apa namanya? Kita santai kok. Enggak Kita apa-apa, santai, jelasin coba. aja sambil dibawa kan bisa dijelasin. Iya nih. Yang jelas gini nih. Oke, yang jelas gini kan tadi. Stop. Mulai. Jangan marah. Marah nih bapaknya marah. Marah bapaknya. Apalagi kan kita menceritakan, apalagi kita dari Kristen menceritakan yang nggak apa-apa. Nah inilah pentingnya teman-teman ya. Itu bahwasannya
Yesus yang dilahirkan Maria tuh dalam Lukas 2 nomor 11 itu kan udah jadi Kristus kan begitu. Sementara Yesus mewanti-wanti anak Maria itu mewanti-wanti dalam Lukas gitu Yesus Kristus. Maka dalam Matius 23 nomor 15 juga dikatakan waspadalah terhadap si penyesat. Waspadalah terhadap orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menyeberangi lautan yang menjelajahi daratan. Nah itu siapa nanti itu kita dapat begitu. Nah sampai dikatakan dalam Matius 7 nomor 15 juga waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah itu nubuatannya itu kalau nggak tercukupi, kalau nggak terbenarkan berarti Yesus pembohong gitu. Nah, Makanya tadi lanjut dulu. Maka oke, kita sapa dulu. Bang Royal, selamat pagi Bang Royal. Iya, beliau Kristen beliau. Ya Pak Royal, selamat pagi Pak Royal. Selamat pagi. Selamat Pagi, pagi Pak Miftah. Royal. Iya, siap. Bongkar kok marah-marah Pak. Kenapa itu Pak Royal? Kenapa sih rata-rata kalian itu ya? Rata-rata kalian takut gitu ketika Bibelnya itu dibongkar-bongkar gitu. Kenapa? Padahal kami cuma membacakan. Enggak, loh, Pak bapaknya Royal. itu kalau mungkin anaknya belum kuasai gitu loh. Karena Oh, kan iya, selalu kan. katanya kan. Iya, Oke. tadi dia kan itu saya dengar. Ya, saya tidak tahu, saya cuma dengar bagaimana sih diskusi gitu. Iya, artinya Harusnya kenapa bapaknya gitu? yang maju kan? Oke, iya betul, seharusnya seperti itu. Tapi gini loh, pertanyaan yang sederhana sih. Kenapa sih Bible itu tidak secara bebas dibaca gitu? Apalagi tadi kan kayaknya udah dewasa kan? Sedewasa itu mestinya kan harusnya udah paham kan tentang Biblenya gitu loh. Hilanglah perpuluhan. Enggak, Bible ini bebas saja, Pak. Bible ini Oh. bebas dibaca. Oke, menurut Orang Bang Royal Kristen itu. semua ke gereja kan semua pakai Bible, bebas Oke, saja. siap gitu. ya. Oke. Di sini ada judul apa kayak gini kan Kristen ini kan yang halu gini Pak Royal. Karena Tadi Alkitab pertanyaan itu kan masih berlanjut. diprotes, Alkitab diprotes. Bukan diprotes, kami membacakan. Kami cuma bertanya gitu kayak gini. Kalian itu kan umat kebingungan gitu, kayak Bang Royal ini kan masih kebingungan ini kan. Kayak Pak Royal ini masih kebingungan nih. Pertanyaan yang sangat sederhana sebenarnya yang mestinya bisa dijawab karena ini adalah masalah ketuhanan. Contoh gini Pak Royal. Sebenarnya Yesus itu menjadi Tuhan mulai kapan sih? Sejak Jangan kapan, kau Pak gitu, Royal? ya Ustaz. Masa kau bilang saya bingung? Saya tidak bingung saya. Oh, nggak Kalau bingung. saya bingung, saya Oke. bertanya lah. Oke, sih udah berarti kalau Bang Royal udah nggak bingung ya tentang Bibelnya ya? Ya, gimana? Iya berarti kalau Pak Royal ini nggak bingung tentang Bibelnya ya? Iya, Nggak bingung. maksudnya gimana? Ya, pertanyaannya apa? Iya maka Ya, pertanyaannya kalau kayak pertanyaan gini. membingungkan, pasti bingung ya. Ya enggak, makanya gini, kalau memang Pak Royal ini udah paham dengan Bibelnya dan nggak bingung, pertanyaan sederhana. Sebenarnya Yesus itu menjadi Tuhan itu sejak kapan gitu loh? Iya, Yesus itu keluar dari apa? Ya kan? Ya Nah, dari, ya dia bilang kok saya sudah dipermuliakan sebelum Nah, dunia kan bingung, ada kan? gitu loh. Padahal Nah, saya jadi bingung. dia dari sananya sudah Tuhan. Nah. Cuma dia datang bagaimana cara Pak Royal. Bagaimana itu- dengan lo, ya, Bung buktinya- Miftah? Bagaimana ya, dia gini, datang enggak, terus, bukan dia gitu. menembus dosa Pertanyaan- ini coba, kan harus lewat pertanyaannya pengorbanan, saya apa makanya coba? jadi manusia. Pertanyaan Pak Royal. Pertanyaan saya apa coba? Sejak kapan Yesus itu jadi Tuhan? Pertanyaannya itu kok. Pertanyaan Anda kan sejak kapan Yesus? Iya. Iya sejak kapan Yesus itu jadi Tuhan? kalau Itu pertanyaannya. itu enak aja jawabnya. Kalau Apa sejak itu, kapan coba? dia tidak sejak kapan, Pak? Dia tidak enggak, pertanyaan yang salah, Pak. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Bukan gitu. Pertanyaan Yang benar bukan gimana gitu. yang Jadi pertanyaannya? Yesus ini jadi Tuhan menurut Royal seperti apa? Ya, Loh. sejak dunia Jawab aja. ada sebelum Kalau diciptakan ini- dia Tuhan. Oke. Dia ada sebelum dunia ini ada gitu maksudnya gitu. Iya, Pak Royal. Menurut Pak Royal. Iya, karena dia sudah dipermuliakan kan sebelum. Oke. Berarti ini di Lukas 2:11 ini siapa ini? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya, Nah, berarti ini siapa ini di Lukas 2:11 ini? Hari ini telah lahir bagimu
Juru selamat yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Ini baru lahir ini Tuhan di sini. Ini siapa ini? Tuhan yang di Lukas 2:11 ini. Iya. Iya, dia datang, firman itu datang menjadi manusia. Iya kan? Tanyanya apa? Dia datang itu Jawabnya pada apa? saat itu. Yang saya tanyakan, siapa yang ini, siapa yang lahir ini yang menjadi Tuhan? Pertanyaan saya nih, firman Pak itu. Royal. Saya nggak nanya itu pertanyaan pertanyaan saya sederhana. Siapa yang lahir yang namanya Kristus yang menjadi Tuhan ini? Pertanyaan saya itu siapa ini Kristus ini? Ya, yang lahir itu Kristus, dia adalah Tuhan. Gimana sih? Oke, Kristus ini siapa Ayat yang itu mengatakan. Iya, pelan-pelan. Nah, Kristus ini siapa nama Kristus ini? Namanya siapa Kristus ini? Ya Yesus. Yesus. Nah, ini menjadi Tuhan ketika dia lahir. Jadi Kristus ini dia datang sebagai manusia ayat ini. Iya kan? Lahir firman itu menjadi manusia. Itu ayat itu menyatakan itu. Dan manusia itu adalah di sini. Tuhan gitu loh. Santai dulu. Manusia. Ngadi-ngadi. Ya. Ini coba Pak. Coba Pak ini cermati baik-baik. Di sini hari ini telah lahir juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Di sini Tuhannya kan baru lahir tuh. Tuhannya kan baru lahir nih. Ya. Dia itu apa Pak? Itu manusia. Jadi dia Kristus itu manusia. Jadi Tuhan datang menjadi manusia. Firman itu datang menjadi manusia. Ya saat itu ini ayat ini mengatakan itu. Tapi sebelumnya itu kan dia sudah ada. Sebelum dia lahirkan dia sudah ada. Cuma dia datang menjadi manusia. Ya, berarti malaikat Jibril salah dong mengabarkan ke Maria. Apa malaikatnya? Ya kan malaikat Gabriel mengabarkan malaikat tuh? Coba. Maria, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Di situ yang tertulis itu seorang anak laki-laki atau setuhan laki-laki. Ada orang laki-laki yang adalah Tuhan. Gimana sih? Itu kan koma Tuhan. Kalau orang itu Tuhan bukan. Kalau orang itu Tuhan bukan. Kalau orang itu ya beda dong, orang Yesus sama orang kita beda lah. Loh, asalnya aja sudah beda kok. Orang Yesusnya dari mana, orang kita dari mana. Nah kemudian di sini Pak, orang Yesus itu diambil dari Roh Kudus, datang sebagai manusia. Iya, tak berinkarnasi jadi manusia. Iya, pelan. Nah, Bapakku, di Lukas 2:11 bahwasanya Yesus menjadi Tuhan ketika lahir, betul kan? Tapi bukan ini ayat ini enggak nulis seperti itu. Ayat ini jadi seluruh ini lahir loh. Pasti ini lahir loh. Yang namanya lahir itu ada yang mendahului tidak? Sekarang kayak gini, Yesus dengan Maria tuaan mana? Yesus dengan Maria tuaan mana? Yesus sudah, iya kan firman disebut. Saya nggak bertanya firman, yang saya tanyakan Yesus dengan Maria itu tua mana coba? Ya datang Kan bingung kan? Bapak aja masih bingung. Bapak sinyalnya jelek Pak. Bapak gini Pak Royal, cukup ketuhananmu, cukup ketuhananmu yang pertanyaannya salah gitu. Salah. Ini Pak, ini coba. Ini Pak Royal ya, ini. Kan baru lahir ya Maria yang tua. Tapi bicara keilahiannya, ya. Oke, gini Pak Royal. Manusia lebih tua, mungkin lah. Gini Pak Royal. Oke, gini kan. Ini kan Tuhan, betul kan? Kalau Tuhan itu pencipta bukan? Tuhan berkuasa. Saya enggak. Yang namanya Tuhan itu pencipta atau ciptaan? Yang namanya Tuhan ini, yang saya tanyakan Tuhan itu ciptaan atau pencipta? Yang saya tanyakan Tuhan itu
pencipta atau ciptaan yang saya tanyakan? Dia, Ngelek ya, ngelek ya. Pak Royal, Pak Royal ngelek, patah-patah Pak Royal. Jadi coba geser sedikit Pak Royal, cukup ketuhanannya saja yang nggak jelas, sinyalnya jangan sampai ikut-ikutan. Pak Royal ini ketuhanannya udah jelek, sinyalnya jelek. Berarti. Coba Bang Donori lanjut, silakan. Oke. Yang saya pertanyakan, yang namanya Tuhan ini pencipta ataukah ciptaan? dia bukan ciptaan, dia bukan pencipta. Dia penguasa. Saya yang menanyakan itu, yang saya tanyakan, yang namanya Tuhan itu pencipta ataukah ciptaan, itu kok pertanyaan saya. Jawaban saya yang Anda tanya itu salah. Dia bukan pencipta, dia bukan ciptaan, dia penguasa. Berarti Itu Tuhan itu ya, bukan jawaban saya. Berarti Tuhan itu bukan pencipta maksudnya. Dia penguasa, pencipta itu sang sumber, Bapa. Saya tanya Tuhan. Oke. Kalau sang Tuhan, sumber kita itu, tanya Tuhan. Kalau sang sumber itu Tuhan bukan? Ya, dia sang sumber. Iya, Bukan sang sumber Tuhan. itu Tuhan bukan? Sang sumber, Bapa. Oke, kalau Bapak itu Tuhan ya. bukan? Oke, kalau Bapak Yesus itu Tuhan itu bukan? Yesus itu digelar Tuhan, ya. Yesus nggak itu tanya. Tuhan Oke. itu kan sebutan. Oke, kalau Bapak itu Tuhan bukan? Bapa itu sang sumber, Pak. Oke, sang sumber itu Tuhan bukan? Yang saya tanyakan, Bapak atau sang sumber ini Tuhan bukan? Tuhan itu Yesus. Gimana? Iya, saya nanya ini, berarti Bapak ini atau sang sumber ini Tuhan atau bukan Tuhan? Bapa itu pencipta, sang pencipta itu Bapa sang sumber. Tuhan itu penguasa. Gimana sih? Iya, makanya yang saya tanyakan, ini kan Bapak atau sang sumber ini Tuhan atau bukan Tuhan, pertanyaannya. Oke. Saya jawab yang Anda tulis ini ya. Tuhan adalah penguasa, Bapa itu sang pencipta. Sudah. Maksudnya yang lain-lain. Oke. Sudah itu jawaban saya. Kalau Anda pencipta, memprotes, silakan. kalau pencipta ini ini makanya Pak Oten ini umat bingung, Oten ini. Nggak bingung. Saya Oke, kalau nggak bingung, kalau nggak bingung kan ada Tuhan, ada bukan Tuhan, betul nggak? nggak ada. Ya kalau bukan Tuhan ada. Contohnya Ustadz Miftah, dia bukan Tuhan, ya kan? Nah itu. Iya, oke, saya bukan Tuhan, Akisal bukan Tuhan. Nah, yang Ya. saya tanyakan, apakah Bapak ini Tuhan? Bukan, beda. Bapak itu pencipta, Oh, berarti- Tuhan itu penguasa. Bapak ini bukan Tuhan. Bapak itu pencipta, Tuhan itu penguasa. Sudah. Oke, pencipta, Bapak ini pencipta. Ya. Oke, pencipta teman-teman. Oke, pencipta. Nah, pencipta ini bisa nggak dinamakan Tuhan? Tuhan itu penguasa. Gimana sih? Tuhan itu dengar. Tuhan itu di semacam. Saya nggak mau tanyakan itu. Yang Dulu, saya iya. tanyakan, yang Saya saya mau tanyakan. saya Yang mau saya terangkan tanyakan, tentang ini Tuhan. pencipta ini Tuhan bukan? Pencipta Bapa, Tuhan itu penguasa. Sudah jelas jawaban Oke, saya. Apa pencipta lagi? ini bisa nggak dikatakan Tuhan? Tuhan itu penguasa, Pak. Ya, pencipta Oke. itu Bapa sang sumber. Sudah selesai. Oke, siap. Karena Arti apa Tuhan- penguasa itu, dengar dulu, Arti Pak. Tuhan itu apa, Bang? Arti Dengar, Tuhan Pak. itu apa? Emang Tuhan arti Tuhan itu- itu apa? Ya, penguasa ya. Jadi gini pada Yesus. Makanya Yesus bilang di Matius 28 ayat 18, aku ini diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Berarti Ya, itu berarti Yesus. berarti bapak Gitu dia ya. ini pencipta iblis ini bapak dia karena iblis dikatakan bapakmu. Oke.
Beda. Iblis itu pencipta kejahatan. Oke? Bukan, iblis dikatakan bapakmu, iblis dikatakan bapakmu. Pencipta kejahatan itu adalah iblis. Makanya iblis dibilang bapak segala pendusta karena dia pencipta kejahatan. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iya. Bapak tadi siapa kau bilang? Dia pencipta, Iya. maha pencipta iblis. Iblis tadi kau bilang bapak kan pencipta. Kalau dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu, berarti iblis seorang pencipta, betul? Dia pencipta, benar, dia pencipta. Pencipta Berarti dia kejahatan. pencipta langit dan bumi. Pencipta kejahatan, tidak ada pencipta langit dan bumi. Iblis itu pencipta. Jadi yang bukan kejahatan itu bukan bapak. Iblis itu pencipta kejahatan. Pencipta langit dan bumi adalah Bapa. Oh, jadi kalau iblis mencipta kejahatan, sudah. tugasnya bapak apa? Yang membuat kejahatan tidak? Kalau Bapa segala pendusta ya pembuat kejahatan. Tapi Bukan. Bapa pencipta Bapak langit dan yang bumi. dikatakan Yesus, bapak Dengar dikatakan Yesus itu dulu, Bapa pencipta langit dan bumi adalah yang baik. Kalau Bapa pencipta kejahatan, dia adalah Bapa segala pendusta. Itu beda. udah pelan kan? Tadi kan setiap bapak itu adalah menciptakan. Di sini dikatakan iblis menjadi bapakmu. Jadi bapak Iya. itu termasuk bapakmu juga. Bapa pencipta kejahatan dan Bapa pencipta kebaikan beda. Jangan samakan Bapa itu semua pencipta kejahatan, pencipta Oh, kebaikan. berarti ini salah Bible nih ya. Itulah. Bapak itu menciptakan kejahatan juga ya. Tuhan Gimana? menciptakan langit dan bumi ini. Tuhannya Yesus. Pencipta langit dan bumi adalah yang baik. Kalau pencipta kejahatan itu Oh, adalah iblis. gitu. Bapa Berarti segala ini salah orang Bible ini. pendusta. Gak usah diputar-putar lah. Anda putar-putar juga. Salah juga. Kata bapak katanya bapak itu bukan Tuhan, betul nggak, sang sumber, betul nggak? Nah, Bapa itu pencipta, sang sumber. Gimana sih? Bapak, oke, Tuhan itu pencipta bukan? Makanya saya bilang, Ustadz pasti bingung. Ini Ustaz kita Orang yang bingung. berarti Tuhannya Yesus. Berarti Tuhan Yesus ini bukan Tuhan ya, karena di sini apa katanya? Tengok nih. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib bujur dan menciptakan nasib malang. Malang ini kejahatan tidak? Malang itu kejahatan. Oke, berarti siapa yang menciptakan kejahatan? Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Jangan kau baca itu ada koma, ada titik. Kau harus tahu dong tanda-tanda baca. Iya, yang menciptakan kejahatan siapa tadi kau bilang? Yang menjadikan Yang terang menciptakan dan menjadikan gelap. Ya, koma. Ini Ukti? Yang menjadikan nasib bujur dan menciptakan nasib malang. Ya. Jadi yang menciptakan Nasib malang ini kejahatan tidak? Kalau Nasib malang bujur ini itu kejahatan tidak? Bapa yang baik. Menciptakan malang itu adalah Bapa jahat. Nah, itu harus tahu. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Aku yang menjadikan terang, menciptakan gelap, yang menjadikan nasib bujur dan menciptakan nasib malang. Siapa yang menciptakan tadi? Tidak ada. Dia tidak bilang saya menciptakan nasib malang di situ. Ini loh. Iya, akulah tuh. Makanya tanda baca harus Anda baca. Coba baca pelan-pelan, coba baca pelan-pelan. Anda harus pakai tanda baca dong. Iya, coba baca pelan-pelan, coba baca pelan-pelan. Akulah Tuhan. Siapa yang berbicara? Dan dengar dulu, kamu yang suruh baca. Ya, yang berbicara siapa nih yang berbicara? Kamu suruh baca. Iya, biar hikmat. Yang berhikmat ini yang berbicara siapa? Akulah Tuhan, akulah Tuhan. Tuhan huruf besar Yang berbicara itu berarti apa? siapa ini? Ini Tuhan huruf besar. Aduh, kalian ini gimana? Iya, yang berbicara siapa dulu sebelum lanjut? Tuhan huruf besar ini siapa? Ini yang berbicara akulah Tuhan. Terus kamu tanya, Iya, siapa Tuhan yang berbicara? kamu kan tanya siapa yang berbicara? Itu literally itu akulah Tuhan. Iya, Tuhan ini siapa? Tadi kan kamu mempertanyakan sama Ustaz Miftah, Tuhan ini siapa? Ini kan Tuhan huruf besar. Oh, Tuhan huruf besar. Oh ya, lanjut. Tuhan huruf besar. Dengar Lanjut. dulu. Saya baca dulu. Dengar dulu ya. Oke, lanjut. Akulah Tuhan. Tuhan huruf besar, Tuhan huruf balokan, Tuhan yang depannya huruf besar, Tuhan yang huruf Lanjut. Kalian menyimpulkan. Lanjut. Nanti kita kaitkan. Kalau menyimpulkan yang benar boleh lah. Ini kan menyimpulkan yang tidak benar. Bagaimana? Iya, lanjut. Akulah Tuhan huruf besar semua. Kalau dialog seperti ini, kalian itu jangan menyimpulkan dulu. Kalau ini Ya udah baca Royal, jangan baca cuma. dulu. Ya, baca. Baca dulu. Baca.
bahwa Izin boleh dibantu di tap Waduh. akunnya kena peringatan kalau ada love orange boleh Tunggu, saya mau sarapan dulu lah. Saya ini kok jadi bingung kabur. Saya bukan kabur, bingung saya ya. Karena apa? Saya membaca, kalian menyimpulkan. Gimana di Yaudah baca silakan. Nggak pergi. Ya ampun. Tadi kan dia pelimpan kan, katanya Tuhan yang menciptakan kejahatan itu ada iblis. Sementara di sini Tuhan lo, Tuhannya Yesus ini, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub menciptakan kejahatan, berarti iblis katanya. Kristen. Kalau Tuhan menciptakan kejahatan, berarti yang melakukan penyaliban Yesus itu berarti keinginan iblis. Betul kata Edis berarti. Lanjut. Aduh, kenapa nggak Ini ada Januari ini juga Kristen. Wandri, selamat pagi Wandri. Apa mau kita bahas? Yuk. Kak, mau masuk Kak? Silakan Kak. Lanjut aja dulu, nggak apa-apa, lanjut dulu. Wandri, itu ada temanya Islam atau Kristen yang menghalu. Nah, kamu bertanya boleh asalkan kamu open cam. Gimana? Kalau nggak kita lanjut tema. Dikasih kebutuhan buat Tapi Uti iklanin dulu YouTube saya ya Uti. Mungkin ya. Oh iya Ustadz, iklan dulu Bang. Ini Silakan, silakan Ustaz. Uti. Ini Digedein coba layarnya Ustadz. Aku bukan moderator ya, nggak bisa gedein ya, ya. gedein aja dulu, nanti gantian baru YouTube aku kan lumayan. Oke gini Wandri, kamu boleh buka kamera kamu boleh bertanya asalkan buka kamera biar kita tuh begitu. Gimana Wandri? Baik. siapa ya nanti ada tamu dulu. Izin ya saya patah sama tamu dulu ini kakaknya Kristen atau Muslim? Pak Kua Muslim atau Muslim? Oke izin turunkan ya nggak ada. Lanjut. Kawan-kawan dikencangkan ya tap-tapnya, sama kalau ada love orange boleh di love orange. Lanjut salah. Gimana Wandri? Baik, saya Kamu mau tanggapi open ya cam Ibu bertanya? Gandita. Ya, Gimana? saya di sini lebih fokus itu, saya tanggapi apa yang Anda sampaikan tadi. Oke, Saya di tanggapannya pertanyaan ini. Oke kakak Natali udah moderator ya. begini Saya Wandri. di sini lebih Islam ya, atau tenang dulu, Kristen? Bang. Saya sambil kerja. Ya sudah Nah, pasti coba. saya Kristen. Coba kamu jelaskan siapa yang dikatakan oleh Yesus yang penyesat itu yang menggunakan nama Yesus, yang menyesatkan murid-murid Yesus. Di mana dalilnya Bang Sal? Dalilnya itu ada di Matius 24 nomor 4 sampai 5. Coba bacakan gimana itu Bang? Udah saya jelaskan. Oke. Waspadalah, di sini Yesus mau mewanti-wanti terhadap muridnya ya. Kita buka data aja ya. Dalam Matius 24. Nah, di sini Yesus kan mewanti-wanti terhadap muridnya. Aduh, kok kamera depan terus ya? Ini kenapa sih? Nah, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini yang berbicara siapa, Wandri? Baik, itu perkataan Yesus. Oke, berbicara kepada siapa di sini? Kamu ini berbicara kepada siapa kamunya? Iya, kepada murid-muridnya. Oke, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Namaku siapa di sini? Sudah pasti merujuk kepada Yesus. Oke, dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaannya, siapa yang datang si penyesat itu yang menggunakan nama Yesus dan menyesatkan murid Yesus? Baik. Jadi itu kan hal pengajaran agar kita wanti-wanti tentang pengajaran yang benar. Nah, di situ Yesus menjelaskan supaya kita berhati-hati dengan orang-orang yang mengatasnamakan Yesus. Contoh, Yesus seperti adanya bidat-bidat yang lain yang mengatakan bahwa
Yesus itu bukan Tuhan. Nah, itu hati-hati kita hal-hal yang seperti itu. Yesus itu hanya utusan. Padahal di Alkitab sama sekali tidak ada data yang menjelaskan bahwa Yesus itu hanya nabi. Di situ kan Yesus berbicara hal pengajaran, Bang. Sebentar. Jangan lari-lari. Kamu bilang Yesus nggak ada utusan. Ada di Biblemu dalam Yohanes 17:3 itu sebagai utusan. Aku nggak bertanya dia sebagai utusan. Yang kupertanyakan ini kan, siapa orang-orang yang datang? Siapa orang yang datang kepada murid-murid Yesus yang menyesatkan murid-murid Yesus yang menggunakan nama Yesus? Pertanyaan itu, yang datang kepada murid Yesus yang menyesatkan banyak murid Yesus yang menggunakan nama Yesus. Oke. Ya, itulah dampaknya kalau Anda langsung potong-potong saya berbicara padahal saya belum selesai bicara. Yang saya maksud itu tadi, tidak ada di Alkitab Yesus dikatakan secara spesifik bahwa Yesus itu hanya utusan. Papasnya itu hanya utusan. Januari putus-putus. Suaranya kok keriting gitu? Suaranya kok gitu? Bang Januari, cukup ketuhananmu yang jelek. Bang Januari, Jaringan cukup dia ketuhananmu yang jelek. Itu sinyalnya jangan ikut-ikutan jelek lah. Jaringan biasa sama ini. Dia ditanyakan itu, yang ditanya apa, yang jawabnya apa, nggak nyambung kan, betul kan? Ya ampun, kasihan banget Mas Ikut. Saya mau tanya sih. Dan saya, apa maknanya mencium batu hajar aswad? Jawab. Belum pernah jawab. Bagiannya Uti Natali nih Apa maknanya mencium batu hajar aswad? Jawab. Bentar ya, santai. Apa sih? Pak. Kok Pelan-pelan. birahi sekali sih, pelan-pelan kenapa sih? Nggak mau nggak dengar kalau pelan-pelan, makanya keras-keras. Dengar. Biasa aja gitu. Apa pertanyaannya? Nah, kalau dengar jawab. Jangan turunkan aku karena kamu nggak jawab. Enggak, jawab. aku tadi sibuk benerin ini. Benerin soundcard. Iya, jawab dulu apa maknanya mencium tanya batu apa? hajar aswad. Kalau nggak Maknanya. bisa jawab, jangan turunkan aku. Iya, kau denger ya. Biasanya kalau nggak bisa jawab diturunin. Udah, birahinya udah. Udah. Oh, birahinya udah. Ya. Ya, ini ya, kalau mencium batu hajar aswad, ini sebenarnya bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad karena kami ini meniru. Maknanya, bukan Iya, bentuknya. maknanya itu Maknanya, kami gunanya meniru. apa? Gunanya mencium batu hajar aswad. Tenang. Kok Nah, serius sekali? berita itu bukan makna. Ya tenang, tenang dulu, tenang. Oh, dia kesurupan ya dia yang bertanya ya. Iya, aku lagi jawab loh. Siapa? Tunggu diam dulu. Aku mau jawab dan jawabanku itu bukan untuk memuaskan Jawabanmu birahimu. Jadi kau diam kotor, dulu. nggak sesuai Diam yang saya dulu, tanya diam dulu. makna. Kau bilang nanti perintah Allah, perintah Nggak mencontoh ada. Muhammad. Siapa yang Terima kasih, bilang? kau botol. Kabur. Kok kabur? Aduh, kenapa ya kejang-kejang gitu ya? Sebenarnya ya kalau kami ya umat muslim ya mau mencium batu hajar aswad itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Setiap gerak-gerik Nabi Muhammad itu kami berusaha untuk meniru. Dan itu nggak ada kewajiban gitu loh. Kami mau mencium batu hajar aswad itu sunnah. Karena kita niru Nabi. Kita mau jalan, masuk kamar mandi, pakai kaki kiri. Itu juga sunnah. Kita niru Nabi gitu loh. Nah, terus kalau misalnya ya kita mencium batu hajar aswad, kalaupun saya, Bang Sal, ya Ustadz Miftah, Bang Jaya di sini, kita mau ke sana, batu hajar aswad, gak ada masalah. Saya dengan bibir saya yang seperti ini pulang bibir tetap cantik, gitu. Kalau kami pulang nyium batu hajar aswad, tetap cantik, tetap ganteng kami, gak ada masalah. Kadang-kadang Uti ini jujur, Kok musik kadang-kadang jujur ya kadang-kadang. Iya. Gimana Ustaz? Ya, Neri, Kak Neri, monitor Kak Neri.
Kak Neri. Kak Neri. Kok bisa masuk ini? Kak Neri. Monitor. Wah. Kak Neri monitor. Kak Neri. Pingsan dia. Kok masuk? Mungkin kepencet kali. Lanjut Ukti. Ini Aku aman, dalam suaraku aman nggak sih? Aman. nama-nama. Nah, mereka itu benci kepada Nabi Muhammad tapi mengikuti cara-cara Nabi Muhammad. Contohnya begini. Mereka tuh setiap pagi berkumur-kumur, setiap malam sebelum tidur sikat gigi ataupun demi apapun itu. Mereka tuh mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi, begitu, membasuh muka. Kan anjuran Nabi begitu kan. Sementara dalam pengajaran mereka dulu di sini apa? Bangsa Romawi menggunakan urainya atau air kencingnya untuk kumur-kumur, bayangin. Itu Roma loh. Coba kalian ikut nggak kayak gitu, kumur-kumur pakai air kencing? Kalian ikut Nabi kan nih? Kalian ikutin. Kayak mana lautan ini? Dikit-dikit. Mungkin baca sejarah teman-teman. Roma itu dulu air kencingnya itu menjadi tempat cuci mukanya, kumur-kumurnya nih. Bangsa Roma nih. Kalau kalian baca sejarah, ngeri nih teman-teman. Cuci kaki kumur-kumur pakai air kencing. Iya, air kencing nih. Kalau baca sejarah. Nah nih, baca sejarahnya. Sejarah Roma nih. Tapi malas lah aku baca jijik aja. Kalau kalian buka nih sejarahnya nih. Yang mengajar itu kumur-kumur dengan air bersih itu Nabi kami. Tapi kok hina-hinakan, memang babi kok. sorry teman-teman, aku agak kasar. Begitu. Janganlah kalian fitnah tentang kencing unta. Kencing unta pun bukan kepada orang Islam yang diberikan, tetapi kepada orang-orang kafir yang datang kepada Rasulullah bertanya. Begitu. Kalian benci Nabi kami, tapi aturannya kalian ikutin. Sampai orang menciptakan lampu tidur, pemborosan, kan enggak, itu kan menghilangin pemborosan tuh. Matikan lampu sebelum tidur. Padahal di zaman Nabi belum ada lagi listrik. Tapi udah dijelaskan lah ini. Standar ganda memang noten-noten ini. Ya silakan antrian selanjutnya. Ya. Gimana Senita? Ya ini antrian selanjutnya silakan yang mau naik. Iya, tentang Hajar Aswad ya, yang disampaikan oleh Kak Natalia tadi tuh. Itu adalah terhadap kecintaan kami kepada Rasulullah, sebagaimana Umar bin Khattab ya, Umar atau Abu Bakar, Senita? Abu Bakar ya, yang melihat itu. Lalu apa kata sahabat tersebut? Jikalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak akan mau kulakukan ini ataupun kucium. Berarti karena kecintaan mereka terhadap Nabi Muhammad. Bahkan satu sahabat ini teman-teman pasti tahu ceritanya, yang setiap Nabi Muhammad berjalan di bawah pohon itu, Nabi Muhammad selalu tunduk karena Nabi Muhammad tinggi. Bayangin, ada satu sahabat yang setelah wafat Nabi Muhammad, dia pendek. Lewat pun dia nggak tunduk, bisanya lewat. Tetapi gara-gara melihat kebiasaan Nabi, setiap melewati pohon itu dia selalu menunduk. Artinya apa? Kecintaan dia terhadap Nabi begitu. Bukan berarti itu menjadi kewajiban, bukan. Dia mengikuti sebagaimana suri teladannya tadi gitu. Apakah itu sebagai wajib? Enggak, itu terhadap kecintaan terhadap Nabi. Bayangin, dia pendek, sementara Nabi Muhammad tinggi. Ketika Nabi Muhammad lewat itu selalu tunduk sama pohon itu. Dan sahabat ini mengikuti, dia lewat aja nggak perlu tunduk, bisa lewat gitu. Jangan terlalu bodoh banget gitu, adik-adik oten ini. Mana yang kewajiban, mana yang sunnah kan nggak ada kalian kan. Yang kalian pakai itu adalah semua yang boif. Gitu. Oke, ada kucing di sini, kucing liar. Selamat pagi. Ada musiknya dia, kucing, musikmu matiin dulu, Cing. Ya matikan aja musiknya, kalau nggak turunkan aja.
Ya, kucing. Buang aja udah kucing. Naik malah nyanyi-nyanyi. Mana nih yang lainnya nih? Kan kitab mereka ini dari ini, bukalah kak, itu ada gak sejarahnya kak? Orang-orang Roma itu dulu menggunakan urainya sebagai ini, sebagai kumur-kumur. Ada kok. Kalau kakak mau baca ya, kalau nggak jijik ya. Datanya dibuka aja bang, datanya. Jijik kali aku bacanya lah. Tak ya, kita buka dulu ya. Kenapa dik? Iya, jijik banget nih. Bang JA naik lagi, Bang JA. Bang JA naik lagi sini, belajar lah. Dia Tadi marahin dia. Yang kesurupan Dimarahin. tadi siapa namanya tadi? Yang birahi tadi tuh? Pak Royal. Yang birahi tadi? Pak Royal. Cuman tadi ada yang dimarahin. Ya Sumlang itu dimarahin sama bapaknya. Dia nggak tahu Bibelnya itu. Ini memutihkan gigi lagi, jijik kali ya. Memutihkan gigi dengan air kencing. Mana? Ini. Nggak kelihatan. Gak kelihatan ya. Coba kamera belakang dulu. Aku jijik masalahnya nah ini. Tak kenal Orang gigi, Romawi. orang Romawi kuno manfaatkan air kencing untuk memutihkan gigi. Enggak, fotonya banyak kali sebenarnya, tapi enggak. Bang JA Pusing naik lagi sini belajar. Nah ini belajar nih. Kenapa Hai, tadi? guys. Oke. Nggak dimarahin nih, nggak dimarahin sama bapak lagi. Suruh pindah aja Ustaz Miftah, dia jangan sampai dengar bapaknya, nanti ribut lagi sama bapaknya, berantem kalian sama bapak kalian. Aduh, enggak, artinya tadi saya naik Iya, tuh ya gimana? kayak begini karena ditarik naik, bukan kemudian saya naik kemudian minta Ya ya. emang di sini penginjilan gratis lu daripada di gereja ya Ukti ya, ada perpuluhan gitu loh. Di sini penginjilan gratis. Ustaz Miftah, kita ini dari Kristen, Ustaz Miftah, sorry. Nah, kita ini dari Kristen bang, kita juga tuh belajar sebelumnya, tidak banyak yang tidak kita ketahui. Ini menurut aku ya, ini pendapat aku ataupun yang ku alami. Nah, ketika aku dari Kristen dulu bang, ketika kami beribadah bang, itu nggak pernah bang Bible itu dibaca dari awal sampai akhir bang, tidak pernah bang. Entah itu menurut pandangan gereja kami dulu atau sama nggak tahu ya, tapi itulah yang ku alami bang. Pendapat kakak gimana kak? Apakah sama dulu kak? Apakah pernah kak di setiap semua gereja itu dibacakan dari awal sampai akhir? Nggak pernah. Paling kalau cuma khotbah di hari Minggu tuh, paling ya berapa ayat sih dicomot-comot sama pendeta terus khotbah gitu doang. Nggak sampai. Tergantung temanya kan berarti. Tergantung tema. Bahkan yang dulunya nggak tahu, setelah kita mualaf baru kita tahu. Oh, kok ternyata ada yang gitu kan. Tentang masalah Yeskiel contohnya kayak Kak Natalia nih taunya Yeskiel kan semenjak dia diskusi sama setelah dia mualaf di Yeskiel 23. Kalau nggak tahu dia ada Yamati Kodasai. Gitu bang. Nah, Silakan. Abang silakan kalau mau bertanya, ini Ukti Natali juga mualaf gitu loh. Silakan kalau mau bertanya-tanya silakan. Ya, yang pertama terima kasih, saya ditarik naik, saya juga bingung mau tanya ke apa. Tapi ya artinya dengan peristiwa tadi saya kemudian dapat perspektif baru. Oh, memang Bible itu mungkin fitnah, satu. Selanjutnya
Itu aja sih, paling ada beberapa yang saya, banyak hal yang saya nggak tahu. Saya terima kasih sekali. Terus ya silakan, barangkali ada yang mau dijelaskan. Oh, berarti gini, dia kan dari Karena Advent. saya gitu. Bang JA kan dari Advent, betul kan? Ya, oh ya, saya pribadi. Advent kan nggak makan babi kan? Iya, kita nggak makan. Nah, tidak ada berhala kan atau patung-patung kan kalau di gereja kan? Tidak ada. Nah, itu Ada. sebenarnya tuh Advent tuh sikit-sikit lagi memahami Bible itu. Dan dia tuh percaya bahwa Yesus itu sebagai utusan, kayak tertulis di mana dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia ini kan merujuk kepada Tuhan, mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan hidup yang kekal di surga. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus, mengikuti perintah Yesus, risalah Yesus, akan mendapatkan surga. Sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu. Kan kekal tadi surga kan, bagaimana mendapatkan hidup yang kekal itu? Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Aku, Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, utusan sama mengutus itu tidak sama, Bang. Begitu, karena udah kalimat Aku yang mengutus, Aku yang diutus oleh Bapakku, kata Yesus. Makanya tertulis dalam Yohanes 13:16, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada mengutus. Begitu, itu poin yang sangat ketat, udah komplit itu, nggak ada bisa dibantah lagi sebenarnya. Karena dia sebagai pengakuan dia sebagai risalah, menyampaikan untuk orang-orang bertemu sama Tuhan. Maka dalam sering dibawa adik-adik Kristen, dalam Yohanes 14:6 dikatakan, dialah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kan begitu, Bang? Betul nggak tuh datanya, Bang? Tunggu sebentar. Betul nggak tuh Yohanes 14:6? Mana lagi? Papa lagi ngobrol. Sabar kita teman-teman ya, beginilah ujian yang kita hadapi. Bukan dari kalangan penghujat aja, tetapi dari kalangan orang-orang yang benar-benar mau belajar dulu. Ya, anak saya, aduh, minta maaf. Nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Dalam Yohanes 14 masih nomor bocah. 6, kan begitu. Dalam Yohanes 14 nomor 6, kan dikatakan, ya, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan sampai kepada Bapa karena dia tidak dapat berbuat apa-apa dari diri dia sendiri. Begitu. Nah, itulah, makanya saya mencoba, saya ya pribadi, katanya tuh, kalau saya pribadi, saya ikut pelan-pelan saya ikutin. Ya, Kalau nggak gini aja, apa yang Bapak tahu dan apa yang pendeta-pendeta sampaikan kepada Bapak, yang Bapak percaya selama ini, coba. ya, artinya sepanjang yang saya tahu, Yesus Kristus itu, Yesus ya, sorry saya nggak tahu Kristus bukan karena pelajaran tadi ya. Yesus tidak beribadah pada hari Minggu. Betul. Mulai dari situ saja saya kira-kira begitu. Nah, ketika Yesus dari situ pelan-pelan saya. Nah, ketika Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan dan dengan bumi, di situ Yesus punya Tuhan atau tidak, Pak? Dalam Markus 11 nomor 26 ya, kalau nggak salah teman-teman ya. Tuhan tuh pastinya dia bertuhan. Iya, ketika dia mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Betul. Itu ya setidaknya bagi saya, oh ada ya sesuatu yang bernama Tuhan itu ternyata, kira-kira begitu. Terus Ini coba saya kerucutkan gini, Bang JA. Yang saat ini Anda yakini Yesus itu sebagai Tuhan ataukah sebagai utusan? Oh, sebagai juru selamat tuh, Ustadz, yang saya tahu. Enggak, maksudnya Tuhan atau bukan Tuhan?
Belum sih kayaknya. Oke. Ini saya pribadi ya, saya tidak mewakili golongan tertentu. Iya, siap. Ini ya udah. Yang selama ini abang ketahui dari Advent tersebut, itu Tuhannya ada berapa? Oh, ada Trinitas di situ pasti. Oke, sekarang kayak gini. Percaya Bapak itu sebagai Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau saya pribadi percaya Bapa itu, Bapa yang dimaksud ya Tuhan mungkin. Tuhan. Kalau Roh Kudus Tuhan atau bukan Tuhan? Yang saya tahu Tuhan juga. Tuhan. Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Dalam doktrin iya. Itu yang saya tahu. Berarti abang juga Oke, siap. Berarti abang juga diperkenalkan Yesus itu sebagai Tuhan, gitu. Oh iya, sebagai. Oke, sekarang gini bang. Trinitas dan dia anak ya. Oke, abang itu lebih percaya pengajaran Yesus atau bukan pengajaran Yesus? Mohon izin ya Ukti, nanti boleh nyambung Ukti. Saya poin-poinnya dulu. Nanti Ukti sebagai mualaf mungkin lebih paham. Coba abang percaya tidak dengan pengajaran Yesus? Kalau pengajarannya ya, sebagaimana yang terdata, yang bisa saya baca, saya percaya aja itu bagus. Oke, percaya. Berarti percaya ya dengan pengajaran Yesus? Ajarannya ya. Oke, siap. Ini abangku. Seperti ngasih dirimu sendiri, terus kemudian aku datang bukan untuk ditiadakan Taurat, melainkan untuk menggenapi apalagi ya. Terus ya paling gitu-gitu. Oke, siap. Oke, ini satu poin yang ingin saya sampaikan ya, abangku. Habis ini silakan lanjut, tinggal sambung aja. Ini abangku ya. Mohon izin ya, Akisal. Ini abangku. Di Yohanes 17:3, ini pengajaran Yesus bukan? Ini kalau tulisan merah itu dipercaya ini adalah Yesus gitu yang berbicara. Oh gitu. Oke. Iya, ini Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Di sini satu-satunya atau tiga-tiganya yang diperkenalkan Yesus? Wah, satu-satunya ya. Satu-satunya. Mengenal Engkau. Engkau ini siapa menurut abang? Ini kan yang berbicara kan Yesus. Ya, yang berbicara Yesus. Satu-satunya. Ya, betul. Oh, berarti Tuhan ya? Iya, Oh. satu-satunya Allah yang benar. Berarti yang diperkenalkan Yesus ini ditulis ya, Allah yang benar. Nah, satu-satunya di sini satu-satunya atau tiga-tiganya di sini? Satu-satunya. Oke, kalau yang namanya satu itu lebih dari satu atau cuman satu-satunya? Oh, satu-satunya berarti ya? Berarti tidak ada yang lain kan? Ya, tidak ada yang lain. Oke, berarti Tuhan itu memang cuma satu yang benar itu, betul nggak? Betul. Yang namanya Allah tuh ditulis Allah. Allah, oke. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utusannya, Ustaz. Ya di sini tulisannya apa ini? Utusan tuh, betul nggak? Takut salah. Utusan. Oh ya, Oke. utusan. Pengajaran Yesus ini memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Oh, utusan. Kalau utusan itu Tuhan bukan? Bukan, makanya saya nggak berani bilang dia Tuhan. Nah, Yesus memperkenalkan Tuhan satu-satunya adalah Allah ya, betul. Allah. Dan Yesus dirinya adalah sebagai utusan. Ini pengajaran Yesus. Nah, abang lebih percaya pengajaran Yesus ataukah bukan pengajaran Yesus? Oh, pengajaran Yesus pasti. Nah, sedangkan pengajaran Yesus mengajarkan Tuhan itu cuma satu. Betul. Dan mengenal dirinya sebagai Utusan ya. utusan. Iya. Kira-kira ketika ada yang mengajarkan dan mengenal bahwasanya Yesus itu Tuhan, benar atau salah? Oh,
Kalau Yesus bilang benar, benarlah. Maksudnya gini, coba ulangi.